Baik, berapa banyak Bapak Ibu yang antusias pada saat ini? Lambaikan tangan, bisa coba salam kiri kanan dan pastikan sebelahmu tetap masih on fire, ya, masih semangat di sebelah kita. Amin, amin, amin. Oke, baik. Saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul Dasar Trilogi Pelayanan, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, trilogi pelayanan ada hal yang penting yang Bapak Ibu mesti tangkap, ya, supaya kita berjalan seimbang, supaya kita berjalan waktu pelayanan tidak goyang, maka kita mesti memastikan ada 3 hal yang menopang kehidupan kita. Nah, berapa banyak di sini yang percaya bahwa kita hari ini dipanggil Tuhan? Angkat tangan. Untuk melayani Tuhan. Oke. Hari ini saya mau membuat pemahaman yang jelas. Ya saudara, saya berjuang, saya berdoa, Tuhan, kiranya saya dapat memberikan sesuatu yang baik buat PPG. Dan setelah saya overview melihat kenapa seringkali PPG atau termasuk kita pelayan-pelayan seringkali berjalan nggak maksimal ketika kita melayani Tuhan. Ya, ternyata saya menemukan ada 3 area yang mencakup pelayanan yang harus saudara pahami secara mindset. Saudara mesti mengerti pemahaman itu. Dan kalau pemahaman kita nggak lengkap mengenai arti trilogi pelayanan, maka kita seperti kursi yang tidak memiliki 3 kaki. Ternyata ada 3 kaki yang mesti kita ingat sebagai dasar pelayanan kita. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya mau panggil mungkin 2 PPG untuk maju ke depan. Siapa saja boleh kok. Ya, ini tangan udah di kantong nih. Di dompet nih udah nih. Silakan. PPG bisa ada maju ke depan, silakan. Oh iya, begitu. Ambilkan tepuk tangan dong. Ya. Satu lagi bisa mikrofon, please. Mikrofon. Oh Arya, ya begitu. Cuman lupa bawa dompet nih kayaknya. Transfer aja ya. Oke, baik. Saya ada pertanyaan ya. Boleh saya tahu hari ini pelayanannya apa? UG. Asyad Greeters ya, di ibadah Raya 3. Ibadah Raya 3. Bisakah, namanya siapa? Dahlia. Dahlia. Bisakah Dahlia menjelaskan arti sebuah pelayanan? Arti sebuah pelayanan itu panggilan ya. Ya. Bagi saya kan bergereja di sini dari waktu dulu sekolah di Pancar Berkat. Oke. Terus sekolah minggu di sini. Enggak tahu ya, kayaknya Tuhan itu selalu membawa kita pada panggilannya. Panggilan, oke. Dari waktu saya SD di Betania di Jelambar, saya udah tahu kayaknya dipanggil, tapi kita masih kecil ya, masih SD. Iya. Terus pas kita mau sekolah di mana, ditempatkannya di sini, mulai di Pancar Berkat, SMP, SMA, ya kan. Oke. Tapi kita kan habis sekolah SMA lulus, kita kerja, mulai masuk dunia kerja. Tapi kita selalu ada panggilan itu dalam hati kita. Untuk melayani jiwa-jiwa. Untuk melayani, ya. Untuk melayani jiwa-jiwa. Oke, baik. Bagaimana Dahlia tahu bahwa pelayanan seseorang itu berkualitas dan nilainya sudah baik? Untuk berkualitas itu, bagaimana menilainya itu pelayanan dari seseorang? Kita mengikuti setiap peraturan. Misalnya ada peraturan ditetapkan di suatu tempat, kita ikutin aja. Tapi kalau kita kan manusia biasa yang bisa, aduh lagi
nggak fit nih, lagi nggak malas apa gimana kan. Tapi itu harus. Jadi dalam diri saya sih biasanya kata harus itu mau hujan badai ya pergi aja gitu. Itu yang saya lakukan dari panggilan. Saya sih awalnya ya, saya makin mantap itu karena dipanggil Tuhan itu waktu saya mengalami sakit penyakit. Ya. Dari usus buntu, di ablasi jantung. Tapi kok saya merasa kok diselamatkan Tuhan tuh hanya dengan berdoa aja, kok bisa gitu. Ya. Tapi bukan cuma soal di situ. Ya. Kita melihat mukjizat Tuhan kan setiap hari itu di dalam kehidupan kita. Tapi panggilan itu muncul dalam diri setiap kita. Pasti ada orang pasti ngalamin deh dalam hidupnya ada kesulitan, Tuhan tolong. Tapi bukan cuma soal itu, tapi Tuhan itu mau menempatkan kita di mana Tuhan udah kasih jalannya. Melakukan dengan baik. Kita yang mengambilnya. Bertanggung jawab, melakukan tugas kita dengan baik. Dengan baik. Melakukan tugas kita. Ya. Ketika kita dapat tugas, ya, kita menjalankan dengan baik. Ya, sebagai UG ada jadwal. Kita ikut aja, ya. Nurut aja, komitmen, disiplin, ya. Dan menjalankan tugas tanpa berbantah-bantah, tapi dengan sukacita. Karena sadar bahwa Tuhan sudah memanggil. Ya, betul. Kan tepuk tangan dong. Ya. Kapan, ini terakhir ya, kapan Dahlia merasa telah memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh pada Tuhan? Kapan? Waktu melakukan apa? Saya merasa ya, untuk setiap tahap yang saya bisa ikutin sesuai peraturan itu. Menjalankan tugas, dengan tanggung jawab penuh, dengan tanggung jawab, disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu. Melayani jiwa-jiwa yang datang disapa UG dengan senyum, dengan semangat yang luar biasa. Berarti Dahlia disitulah Dahlia merasakan saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Oke, puji Tuhan. Jadi ketika berhadapan dengan sesama kita punya perform yang baik gitu betul. Ya. Oke? Thank you ya. Berikan tepuk tangan dong, puji Tuhan. Satu ini. Siapa namanya? Nalin Arya. Arya, oke, baik. Tiba-tiba kuis begini ya. Dahlia boleh silakan duduk, nanti ampaunya minta sama Pak Daniel Syawan. Ya. Mestinya saya siapin voucher Maharaja ya. Indomaret aja kok. Indomaret. Voucher mah gampang lah, nanti di meja saya banyak voucher. Ya. Oke, Arya, pelayanan apa di gereja saat ini? Pelayanan BW dan HCF. BW, HCF ya. Menurut Arya, apa arti sebuah pelayanan? Pelayanan itu bukti cinta, bukti kasih kita ke Tuhan gitu. Dalam bold statement. Iya. Satu kalimat cukup lah ya. Cukup. Cukup itu kalimat. Dalam banget itu meaningnya. Gak usah panjang-panjang ya. Bagaimana Arya tahu pelayanan seseorang sudah berkualitas dan dinilai baik? Dilihat dari buahnya. Buahnya. Ini yang tepuk tangan BW semua ya. Makasih. Karena dari buahnya. Jadi ketika kita melayani, kalau misalnya kita contoh sebagai HCF gitu, menegurnya bukti kasih kita marah. Contoh ya, bukti kasih kita bilang, gua ya begitu, emang begitu, itu bukti kasih gua marah-marah sama lu gitu. Jadi berarti berhadapan dengan orang. Iya, berhadapan dengan orang, ternyata ditegurnya, cara tegur dia adalah ya bentak-bentak, marah-marah. Berarti itu belum maksimal. Kenapa? Karena ya menegurnya baik, tapi caranya nggak baik. Karena itu nggak berdampak ke orang itu, malah menyisakan luka itu. Jadi marah-marah itu nggak boleh, teman-teman. Jadi menegur dengan kasih yang betul, tapi marah-marah itu salah. Ya. Jadi waktu melayani ke jiwa-jiwa, buahnya dari cara dia memperlakukan. Dari buahnya itu ketika lihat orang berubah itu juga buah ya. Oke, berarti itu sebuah ukuran seorang memiliki pelayanan yang berkualitas baik. Nah, pertanyaan terakhir, kapan Arya merasa telah memberikan pelayanan yang terbaik? Kapan ya? Sebenarnya ngasih pelayanan yang terbaik itu juga nggak cukup buat kita, bukti kasih kita ke Tuhan gitu. Jadi menurutku nggak ada yang
Kita tuh Ukurannya terbaik waktu pelayanan di BW itu apakah ya seperti all out ya? kalau di BW aku Jadwal. bisa kasih contoh ketika orang merasakan apa yang kita mainin tuh Berikan, betul-betul mainkan. dari hati gitu buat Tuhan gitu. Kalau di Homesel adalah ketika kita melihat anak Homesel kita bertumbuh, bukan bertumbuh lagi, tapi berbuah gitu. Jadi leadership yang lain, Ya. bawahin HC lain gitu. Jadi waktu kita berikan sentuhan ya, Ya, dan mereka mendapatkan satu berkat ketika Arya menjadi bagian di BW atau di Homesel, dan ketika melakukan sesuatu dan mereka diberkati Tuhan. betul. Dan Arya merasa inilah di mana engkau sudah memberikan satu pelayanan yang terbaik. Iya, ya. Ya, kapan ya waktu kita jadi berkat buat Iya, sesama. jadi lihat kelihatan dari buahnya lah Ya, biasanya. baik. Thank you. Thank you. Berikan tepuk tangan. Oke, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Menarik sekali, menarik sekali. Saudara-saudara perhatikan, ukurannya ketika kita menilai satu pelayanan kita sudah menjadi yang terbaik dalam ukuran kita, menarik sekali. Itu polanya adalah yang kita dapat berbicara pekerjaan yang kita lakukan. Berbicara aktivitas yang kita lakukan sebagai pelayan Tuhan. Ya, kalau kita lihat berbicara apa yang dilakukan ke Homesel, apa yang dilakukan ketika pelayanan, semua berbicara pekerjaan yang kita lakukan untuk memberkati sesama. Apakah selama ini kita memahami pelayanan secara utuh? Yang saya bilang konteksnya trilogi pelayanan. Ada 3 dasar pelayanan dalam 3 dimensi. Dan itu menjadi sebuah kaki dalam tiga pondasi, 3 pelayanan, di mana itu menopang kehidupan pelayanan. Dan pelayanan kita memahami secara utuh sebagai singer, ya, sebagai worship leader, bagian BIC multimedia, asyir, kolektan, sound system, Homesel, penginjilan. Ya. Next, saya tanya, apakah pelayanan hanya sebatas itu? Nah, ini saudara mesti tangkap. Kalau saya bertanya tadi, pola jawabannya jelas semua terkait dengan pekerjaan, terkait dengan tindakan kepada sesama, kepada orang yang kita layani. Tapi mari kita coba berpikir lebih dalam. Apakah itu sudah menjadi gambaran yang seutuhnya dari Tuhan? Nah, di sini saudara-saudara, mungkin ada pelayanan yang belum seutuhnya, yang kita mesti jelas apakah ini sudah utuh sesuai dengan Tuhan harapkan. Nah, oleh sebab itu saya mau buka 3 kalimat sindiran, ya, 3 kalimat sindiran untuk kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Sindiran yang pertama judulnya keaktifan yang mati. Kita tangkap maksudnya apa ya? Maksudnya apa kalimat ini? Jadi bukannya untuk menyinggung saya, menyinggung saudara, tapi coba apa maksudnya kalimat ini? Ia begitu lelah berlari melayani sesama demi menyenangkan Tuhan. Tetapi ia terlalu sibuk untuk diam mendengarkan suara Tuhan yang ingin dilayaninya. Maksudnya adalah apa? Ada dimensi pelayanan yang terabaikan. Ada dimensi pelayanan yang terabaikan dan mungkin terjadi pada kita. Begitu kencang lari kita melayani di dalam aktivitas, karena waktu saya tanya memang polanya semua bicara pekerjaan dan aktivitas. Ya. Yang kita lakukan kepada sesama. Tetapi ia terlalu sibuk untuk diam mendengarkan suara Tuhan yang ingin dilayaninya. Ya, semua mau melayani Tuhan. Pesan sindiran yang kedua, judulnya kesalehan yang menutup mata. Kalimatnya seperti begini.
Ia begitu sibuk menengadahkan tangan memuji Tuhan di dalam baitnya. Namun tangannya menjadi terlalu kaku untuk merangkul sesama yang kelaparan di luar pintunya. Di satu sisi, ada orang yang begitu aktif tapi lupa mendengarkan suara Tuhan. Tapi ada orang yang begitu sibuk mendengarkan suara Tuhan. Dia menengadahkan tangannya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi tangannya terlalu kaku untuk merangkul sesama. Tangannya terlalu pasif untuk berdampak buat sesama. Jadi ada dimensi pelayanan yang keluar ya kepada sesama, tapi mengabaikan yang ke atas. Ada dimensi pelayanan yang fokus ke atas, tapi mengabaikan sesama. Jadi ada dua dimensi yang sudah kita dapat. Ada dua dimensi pelayanan yang sebetulnya dua-duanya seimbang bobotnya, nggak bisa dibedakan. Sehingga ini menjadi dua penopang dalam kehidupan kita. Next, sindiran yang ketiga. Merasa cukup padahal dangkal. Ya, ini kita baca. Ia tekun berseru dalam doa dan lelah beraktivitas bagi sesama. Tetapi enggan menggali kedalaman firman Tuhan. Merasa sudah cukup paham tentang Tuhan. Tanpa sadar pemikirannya menjadi tumpul tanpa hikmat Tuhan. Karena ia menolak dipertajam dalam pemuritan. Dia tekun berseru ke atas. Dia tekun melayani ke sesama. Tapi dia lupa ada dimensi pelayanan ke dalam juga. Bagaimana dia perlu menggali kedalaman firman Tuhan. Dan dia perlu mengasah pengetahuan dia akan firman Tuhan sebagai murid Tuhan. Karena dia perlu hikmat Tuhan. Tapi dia menolak untuk dimuridkan. Dia merasa dia sudah cukup dengan firman Tuhan dan dia merasa sudah tahu segala hal. Dan pada akhirnya dia sulit untuk dipertajam menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara, tiga gambaran tadi menunjukkan bahwa seseorang bisa terlihat sangat rohani sekali. Bisa terlihat seseorang sangat aktif sekali. Bahkan sangat setia sekali waktu melayani Tuhan. Tetapi belum tentu pelayanannya utuh di hadapan Tuhan. Karena yang namanya trilogi pelayanan. Trilogi adalah tiga kaki yang tidak bisa satu pun dilepaskan atau dihindari. Karena nanti saya jelaskan apa maksudnya dari trilogi pelayanan. Yang pertama, sibuk melayani tapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, terlihat sangat rohani tapi kasihnya kepada sesama tidak nyata. Tapi yang ketiga, ada orang terus berdoa, tetap melayani Tuhan, tapi berhenti bertumbuh karena tidak mau dimuridkan. Karena Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya semua kita mesti belajar untuk dimuridkan dan mesti rajin setia baca firman Tuhan. Saudara-saudara, menariknya adalah tiga-tiganya sama-sama sedang melayani. Dan tiga-tiganya sama-sama sedang melayani Tuhan. Namun hasil akhirnya belum tentu sama dan bisa berbeda. Lalu timbul satu pertanyaan besar. Kalau begitu, seperti apa pelayanan yang utuh? Apakah Alkitab memberikan jawaban? Sebetulnya pelayanan yang utuh seperti apa? Lalu seperti apa yang utuh menurut apa kata Tuhan Yesus? Yuk kita belajar dari apa yang Tuhan katakan supaya kita tidak berasumsi atau pakai pikiran manusia. Tapi kita belajar sebetulnya di dalam 1-2 ayat yang akan saya baca. Di dalamnya terkandung trilogi pelayanan yang mesti ada. Membuat pelayanan Anda semua menjadi utuh, maksimal dan sempurna. Dan tidak meleset pada tujuan. Dasar pelayanan yang jelas adalah satu, katakan kasih. Saudara-saudara sekalian, saya mau jelaskan ayat ini. Kalau saya bicara kasih, jangan saudara anggap enteng yang namanya kasih. Ada di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, ada Tuhan menegur jemaat Efesus yang lagi rajin, lagi semangat, all out. Di dalam Alkitab jelas Tuhan berisi pujian-pujian, kamu jemaat yang mau bekerja keras, kamu yang ulet, kamu yang setia dan sebagainya. Tapi di endingnya Tuhan bilang,
betapa dalamnya kau sudah jatuh karena kau sudah kehilangan kasih-Mu yang semula. Dan Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat, maka ada perkataan Tuhan yang tidak enak disebutkan. Artinya ternyata yang kita menganggap pelayanan kita sudah utuh, ternyata di mata Tuhan belum tentu yang sibuk pelayanannya utuh. Belum tentu yang mengangkat tangan pelayanannya utuh. Nah, kita mau lihat, kita baca ayat ini sama-sama. Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, 1, 2, 3, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara lihat, ada kata yang sama dengan itu. Di ayat ini jelas, saya kasih warna merah. Dan ada hukum kedua yang sama dengan itu. Waktu saya cek di bahasa aslinya, itu dari kata homoia. Artinya serupa, sejenis, setara. Serupa jadi setara artinya bobotnya sama. Waktu kita lihat ke atas, itu nggak bisa kita bilang atas lebih penting. Saya lihat di sini, yang sama dengan itu artinya bobotnya sama. Ya, nggak bisa kita bilang di atas sesuatu yang lebih penting, tapi yang sesama tidak begitu penting. Karena Tuhan bilang di sini jelas dua hukum kedua yang sama dengan itu. Nah, saudara-saudara, tapi lihat di balik dua pelayanan itu, di ayat 39 bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa maksudnya? Ternyata di balik dua hukum kasih ada 3 bobot pelayanan. Ada 3 pelayanan yang mesti ada dalam kehidupan kita. Ya. Yaitu yang ketiga, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Saudara-saudara, hal ini tidak menyebabkan dosa. Saudara, kurang banyak pelayanan doa, kurang banyak pelayanan kepada sesama, tidak menyebabkan dosa. Tapi ini membuat waktu saudara membidik sebuah tujuan, maka tujuannya menjadi meleset. Kekristenan menjadi meleset karena nggak mencapai goal dan tujuannya. Karena ternyata dari apa yang Tuhan sampaikan mengenai kasih, ternyata kasih itu harus mencakup 3 hal yang seimbang bobotnya. Pelayanan ke atas, pelayanan keluar, pelayanan ke dalam. Ya. Kita nggak boleh menganggap hukum kedua itu lebih rendah dari hukum yang pertama. Oh, lebih penting doa, puasa. Kita nggak boleh menganggap doa puasa nggak penting waktu kita datang pada Tuhan. Kita menganggap pelayanan lebih penting. Kita nggak bisa membeda-bedakan ini bobotnya lebih rendah, ini bobotnya lebih tinggi. Termasuk pelayanan ke dalam. Ternyata ada pelayanan yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau saya akan mengerti bahwa Yesus menegaskan bahwa hukum kasih ini ada 3 hal yang harus seimbang. Pelayanan yang dimaksud sudah menghasilkan yang terbaik, bukan sekedar waktu aktivitas. Bukan waktu sekedar melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi juga waktu kita duduk diam mendengarkan Tuhan. Waktu kita mengisi pikiran kita dengan firman. Ternyata bobotnya nggak boleh di bawah aktivitas kita.
Harus seimbang. Sehingga itu yang Tuhan katakan. Ya. Seseorang tidak bisa mengklaim mengasihi Tuhan tanpa dia mengasihi sesama. Saya mengasihi Tuhan tapi dia tidak mengasihi sesama, tidak bisa. Seseorang tidak bisa mengklaim saya mengasihi sesama tanpa punya waktu untuk Tuhan. Jadi pelayanan mesti dilihat dari sisi. Kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi tiga-tiganya, trilogi pelayanan, ternyata tiga-tiganya adalah pelayanan. Tiga-tiganya adalah pelayanan. Ya kalau kita bilang saya udah pelayanan capek, sudah pelayanan lelah, itu baru satu sisi aktivitas. Tapi ternyata ada dua sisi yang Tuhan bilang yang menjadi bagian pelayanan yang seringkali kita kurang antusias atau kita merasa ini sebagai aturan. Kita merasa sebagai aturan untuk bisa pelayanan. Kita merasa doa adalah aturan. Kita merasa baca Alkitab ada aturan. Padahal itu pun adalah pelayanan. Jadi nggak bisa memisahkan saya pelayanan dengan aktivitas saya sebagai pemain musik, sebagai WL, sehingga saya udah latihan capek, saya udah lelah, saya udah capek-capek pelayanan. Tapi ternyata kita lupa, ternyata ada trilogi pelayanan yang Tuhan bilang dalam hukum kasih, ada 3 pondasi pelayanan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita. Dan kalau satu saja diabaikan, maka itu akan menjadi pincang dalam kehidupan kita. Akan ada kegoncangan, ketidakkemaksimalan. Memang benar kita tidak melakukan dosa. Memang benar jemaat Efesus tidak melakukan dosa. Dalam Alkitab Tuhan banyak memuji dia. Tapi ketika tiganya tidak berjalan secara seimbang, maka step by step kasih kita akan semakin luntur. Kita semakin tumpul kepekaan kita. Yuk kita maju ke pelayanan ke atas dulu. Ternyata yang pertama yang Tuhan bahas adalah pelayanan ke atas. Apa itu pelayanan ke atas? Pelayanan ke atas adalah membangun roh kita, membawa arah yang tepat. Saudara sadar nggak bahwa saudara aktivitas pelayanan, tapi tanpa duduk diam, melayani Tuhan di dalam sebuah keintiman, spirit kita, kepekaan kita, nggak akan dapat apa yang menjadi pesan Tuhan ketika sedang beraktivitas. Benar kita capai, benar kita lelah. Justru waktu kita lelah dan capai, kita kehilangan yang kita layani. Karena kita nggak pernah berpikir bahwa pelayanan itu juga waktu kita duduk diam menyembah Tuhan. Tujuannya satu, keintiman, penyembahan, hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Banyak kita berkata, selama ini saya berdoa supaya saya bisa melayani. Sebelum melayani pun berdoa adalah pelayanan, Pak Ibu. Bukti saudara mengasihi Tuhan. Bukti saya mengasihi istri saya. Adalah waktu kita ngobrol, duduk diam, mendengarkan kata-kata dia. Itulah dalam Alkitab jelas berkata seperti begini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat 2 dimensi. Berbuah banyak. Tadi sudah dibahas oleh Arya. Kita harus tunjukkan buah kita. Tapi buah kita itu terjadi karena ada dimensi pelayanan sebelumnya yang kita lakukan, Pak Ibu. Yaitu waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, waktu kita duduk diam. Membangun sebuah hubungan dan relationship kepada Dia. Waktu kita mendengarkan suara Dia. Waktu kita berbicara sama Dia.
Waktu kita menanti dia dan bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Waktu kita konsisten membangun hubungan, maka buahnya terjadi. Jadi sekali lagi bukan aturan Pak, doa puasa Pak. Doa puasa adalah waktunya kita melayani Tuhan ke atas. Membangun hubungan sama Tuhan. Kalau kita mendaftar, Pak saya mau daftar pelayanan. Kan buka daftar pelayanan. Kita tanya mau pelayanan apa? Pelayanan ini Pak, pelayanan UG, BIC, BW. Oke, syaratnya kamu mesti doa. Sebetulnya salah. Bukan syaratnya untuk bisa pelayanan doa. Doa pun sudah bagian dari pelayanan. Doa itu sudah include di dalam bagian kita mengasihi Tuhan. Jadi hari ini saya mau coba kita sama-sama berpikir. Gereja Tuhan yang kita lakukan hari ini. Sebuah keutuhan yang kita maksimalkan kepada seluruh PPG. Bagaimana dia sudah memiliki roh yang kuat dan membawa ke arah yang tepat. Dia perlu mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Yang jelas dikatakan di Alkitab apa? Barang siapa tinggal dalam aku dan dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, pelayanan ke dalam. Ya. Fokusnya apa pelayanan ke dalam? Membangun jiwa, mindset, pikiran. Jadi waktu kita pelayanan ke dalam itu kemana? Ke diri kita. Jadi konsep pelayanan adalah bukan sekedar beraktivitas menjadi berkat buat orang lain. Itu masuk ke poin ketiga, pelayanan kepada sesama. Tapi saudara mesti berhasil dahulu bagaimana saudara bisa melayani hidup saudara sendiri. Yaitu membangun jiwa saudara, pikiran saudara, emosi saudara, karakter kita, hikmat kita, kapasitas kita, mentalitas kita. Bahkan ke dalam sampai kita olahraga. Saya ajak tim Benikasi waktu itu olahraga sore kan, jalan pagi. Yang jalan cuma saya sama Bugam, yang lain duduk-duduk santai kan. Saya bilang kayak kuat aja mau pelayanan, fisiknya juga mesti kuat. Jadi ternyata kita mesti bertanggung jawab untuk melayani diri kita sendiri. Mengapa melayani diri kita? Kenapa saya mesti melayani diri saya? Karena tubuh ini adalah bait. Tubuh ini adalah bait Allah. Karena Allah tinggal di sini, Pak. Jadi kalau Allah tinggal di sini, saya mesti melayani Allah yang dalam diri saya. Kalau saudara melayani di gereja, saudara bilang kenapa? Karena saya melayani Tuhan. Nah sekarang saya mau katakan, Tuhan di dalam dirimu. Saudara harus melayani dia di dalam tubuh saudara. Saudara bangun kehidupan saudara. Membangun hikmat, membangun karakter, membangun kapasitas. Ya. Jangan sampai kita luar biasa melayani sesama. Tapi ternyata kita gagal mengelola kehidupan kita. Kita gagal membangun pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Dan kita lihat di ayat ini, saudara-saudara sekalian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Siapa yang mesti kita layani? Diri kita. Katakan diri saya. Diri saya adalah aset yang paling mahal untuk kita isi, untuk kita mengenal, memahami apa kata Tuhan lewat firman-Nya. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita bertanggung jawab, melayani diri kita sendiri, membangun hidup kita, menginvestasikan waktu kita untuk rajin menggali firman, membaca firman,
Tuhan confirm kamu pasti bertanggung jawab untuk melayani sesama. Ukuran Tuhan, keberhasilan pelayanan pada sesama, ketika Tuhan melihat kamu sungguh-sungguh melayani dirimu sendiri. Kamu mendisiplin diri kamu. Setiap everyday kamu buka yang namanya Hikmat Plus. Karena ukurannya sama seperti dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik. Sebelum pelayanan sampai ke sesama, ternyata ada 2 pelayanan yang menjadi bobot yang seringkali kita kurang memiliki bobot di situ. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mengapa mesti 3 dimensi? Kenapa mesti 3 trilogi pelayanan? Kalau saya gambarkan begini. Ya. Oh, yang ketiga. Kita masuk yang ketiga. Pelayanan luar. Pelayanan apa keluar? Fokusnya apa? Menghasilkan buah. Betul? Tadi sudah jawab. Apa tanda-tanda pelayanan keberhasilan? Buah. Ketika kita jadi berkat buat sesama. Itu pelayanan keluar ketiga. Apa? Pelayanan di gereja, menjadi garam dan terang dunia, mengasihi sesama, menjangkau jiwa, menjadi berkat, disiplin dengan jadwal, disiplin waktu latihan, ikuti aturan taat, melayani Tuhan. Tujuannya waktu ke sesama. Ambil ayat dari mana? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tapi ingat, pelayanan keluar bukanlah akar, tapi adalah buah. Pelayanan ke dalam adalah akar. Pelayanan keluar adalah buah. Ya. Jadi mengapa harus 3 dimensi? Sama seperti anak panah, saudara-saudara sekalian. Kenapa ada bulu? Kenapa ada batang? Kenapa ada mata panah? 3 hal ini nggak boleh tidak ada. Kalau satu unsur tidak ada, maka dia tidak mencapai tujuan. Itu yang saya bilang, katakan. Meleset pada sasaran. Ya. Ketika dia punya buluh, dia bisa mengendalikan kestabilan dan arah. Kapan buluh itu tandanya? Buluh artinya waktu kita ke atas. Pelayanan ke atas. Dekat sama Tuhan. Membangun hubungan intim sama Tuhan. Sehingga kita tahu, saya salah. Saya mesti berbalik. Saya duduk diam, dengarkan Tuhan. Ke dalam bicara pemahaman dan pengetahuan kita. Kekuatan di dalam batang, sehingga tidak mudah dipatahkan. Dan ketiga, ujung yang tajam. Saudara, sekarang saudara mesti mengerti, memahami. Ya, ketika kita bilang kita pelayanan, sebetulnya jangan hanya satu titik, yaitu keberhasilan ditentukan dari aktivitas dan pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ketika saudara juga fokus ke dalam dan ke atas. Katakan amin. Tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain. Semuanya sama penting. Saudara, sekarang pertanyaannya bukan lagi saya melayani di bidang apa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pelayanan saya masih memiliki arah? Apa tujuan saudara pelayanan? Kalau saudara mengerti arah pelayanan, karena saudara dekat sama Tuhan, tantangan saudara lewati dengan baik. Masalah saudara hadapi dengan baik. Kenapa? Karena saudara tahu, kita kan selalu ngomong apa? Kita selalu ngomong apa? Lakukanlah semua seperti untuk Tuhan.
Kalau saudara tahu, saya mau katakan, kalau semua pelayanan arahnya jelas dan tepat, tidak ada satupun PPG yang akan goyah ketika datang masalah dan tantangan. Karena dia connect ke atas. Kenapa ada PPG yang suka tidak bisa maksimal? Karena hubungan ke atas ya, dia tidak kuat. Tapi dia sudah kerja keras. Dia sudah pelayanan all out. Dia sudah pelayanan A, pelayanan B. Tapi kenapa dia masih tidak bisa merasakan ini jalan udah tepat? Satu, pelayanan ke atas ya, belum dapat, belum maksimal. Kedua, apakah saya masih dibentuk Tuhan? Bukan lagi pertanyaan apakah saya melayani apa di gereja ini? Bukan. Pertanyaannya adalah apakah saya masih sedang dibentuk Tuhan? Ketika saya menjadi pemimpin gembala sidang, saya selalu bertanya, Tuhan, apakah saya masih dibentuk Tuhan? Saya mesti membangun diri saya. Saya harus memacu diri saya, membaca firman dan sebagainya. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah hidup saya masih menghasilkan dampak Bapak Ibu sekalian? Jadi, 3 pelayanan. Waktu Bapak Ibu daftar sebagai PPG, so Bapak Ibu mesti ngerti. Pelayanan itu bukan cuma waktu aktivitas. Pelayanan itu waktu saudara ikuti standar, berdoa, membangun hubungan sama Tuhan. Pelayanan itu waktu saudara mengisi firman Tuhan dalam pikiran saudara. Dan firman Tuhan itu yang membuat kita hari ini melayani kepada diri kita. Kenapa sih mesti baca Alkitab? Kenapa sih mesti baca Alkitab, mesti belajar, dimuridkan? Karena untuk melayani saudara. Saudara melayani diri saudara sendiri, katakan amin. Saudara sedang melayani diri saudara sendiri. Jangan kesel, jangan kecewa. Saudara melayani diri saudara sendiri. Nah, saya dengan singkat saja, saya mau katakan begini. Apa yang terjadi jika salah satu dimensi diabaikan? Ada 10, tapi saya nggak banyak-banyak, sedikit aja. Kalau salah satu dimensi dari 3 pelayanan ini diabaikan, yang terjadi adalah pelayanan menjadi aktivitas tanpa kehidupan. Saudara akan merasa melayani Tuhan tapi nggak kehilangan sukacita. Ada orang melayani dengan luar biasa tapi tetap sukacita. Tapi ada orang yang dapat pelayanan nggak sukacita. Kuncinya di mana? Kuncinya di connection sama Tuhan. Kalau kamu tidak nempel sama aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuah. Kuncinya bukan saudara kurang pelayanan, saudara banyak pelayanan. Tapi kenapa kok nggak ada sukacita? Kayaknya ini pelayanan jadi batu sandungan, jadi beban. Karena saudara nggak dapatkan waktu saudara hubungan pelayanan dengan Tuhan. Itu kuncinya. Pelayanan menjadi aktivitas tanpa kehidupan. Dan Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akan menjadi burnout. Lalu ada yang nasihati, kamu burnout, ya udah kamu kurangin pelayanan dulu. Kamu istirahat 2 bulan cuti. Bukan itu jawabannya. Bukan cuti. Bangun hubunganmu sama Tuhan. Nasihat itu hati-hati kalau burnout, kurangi pelayanan. Kamu udah terlalu banyak pelayanan, bukan itu. Masalah banyak pelayanan itu adalah kapasitas yang diberikan Tuhan. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Masing-masing diberikan kapasitas sesuai kemampuannya. Ada yang bisa pelayanan 3, ada yang pelayanan 1. Jangan disamakan. Yang bisa pelayanan 3 pelayanan, jangan disamakan dengan orang yang Tuhan kasih 1 talenta. Artinya kamu mesti banyak istirahat, kamu mesti ini. Itu buktinya dia burnout. Burnout itu bukan karena pelayanannya, tapi karena dia kurang atau tidak membangun hubungan ke atas. Dia anggap itu bukan pelayanan. Justru Tuhan bilang pelayanan dimulai pelayanan pada Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh roh kita. Yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu dimensi diabaikan? Kehilangan arah dan tujuan pelayanan. Tahun pertama begitu semangat, antusias melayani Tuhan. Tapi tahun kedua mulai kendor, mulai nggak antusias. Tahun ketiga mulai bilang, aduh banyak kegiatan, bisa nggak cuti dulu. Bukan di situnya.
itu sudah mulai kehilangan arah dan tujuan. Kalau kita pelayanan, kita tahu arah dan tujuan kita, seberat apapun kita akan berjuang untuk mencapai tujuan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau dia melihat ada tujuan yang jelas, pasti ke sana. Perjuangan yang berat apapun dia akan berusaha. Dia akan berusaha untuk lakukan. Ada aturan tadi Dahlia bilang. Aturan bukan menjadi hal yang sulit kalau dia tahu tujuannya. Tapi ada orang yang mungkin nggak tahu tujuannya, menganggap sebuah aturan itu sebagai hal yang mengganggu kehidupannya. Tapi kalau dia tahu tujuannya dan tujuan pelayanan, jelas dia akan lakukan. Yang ketiga, karakter tidak bertumbuh. Karunia bertambah. Pelayanan bisa terus membuat dia punya karunia bertambah. Tapi karakternya nggak berubah. Pelayanan besar tapi kedewasannya kecil. Kenapa? Karena nggak baca Alkitab. Kalau ada pemuritan atau ada sesi yang membuat dia bisa membangun diri dia merasa udah cukup. Dia tidak haus untuk mendapatkan kebenaran. Yang keempat, cepat lelah dan burnout. Melayani menjadi kewajiban. Bukan lagi karena kasih. Bukan melakukan dosa, Bapak Ibu. Bukan melakukan dosa. Tapi burnout, semakin hari semakin lelah, semakin padam apinya. Itu yang Tuhan bilang. Kamu sudah jatuh begitu dalam, tapi kamu nggak tahu. Bahwa Tuhan bilang dalam Alkitab, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Jadi kalau pelayanan lagi nggak semangat, kuncinya apa? Perbaiki pondasinya. Perbaiki waktu kita hubungan sama Tuhan, ditambah, bukan dikurangi. Makin mendekat sama Tuhan supaya burnout-nya hilang. Bukannya mengurangi kita punya aktivitas. Aktivitas is okay, tidak disalahkan melakukan aktivitas. Tapi ketika tidak ada seimbang, seolah-olah kita sudah burnout karena terlalu banyak pelayanan. Padahal kita tidak memiliki keseimbangan waktu menghadap Tuhan ya. Kan Tuhan bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersamaku dengan berdoa 1 jam saja. Artinya Tuhan sendiri berjaga-jaga 1 jam. Setiap hari berdoa. Karena Tuhan bilang apa di ayat selanjutnya? Karena roh penurut tapi daging lemah. Artinya apa? Anda akan burn out. Kedagingan kita akan semakin kuat ketika kita tidak menghadap di dalam doa, menghadap Tuhan every day. Makanya kita menjadi cepat lelah dan burn out. Yang kelima, pada ujung-ujungnya akhirnya pelayanan tidak menghasilkan buah. Karena ke atas lemah, ke dalam lemah. Acara, ada Natal, ada ulang tahun gereja. Acara nggak pernah berkurang, selalu ada Natal, selalu ada ulang tahun gereja, selalu ada acara apa lagi saya nggak tahu. Ya. Tapi pelayanan jadi sulit, tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena ke atas dan ke dalamnya lemah. Dan yang terakhir, tidak menyelesaikan panggilan Tuhan. Seperti Paulus 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Saya undang WL Singa untuk maju depan. Jadi siapa yang paling dirugikan? Kalau kita tidak ada keseimbangan di dalam kita memiliki konsep pemahaman pelayanan, yang paling dirugikan 3. Diri kita, rohani kita makin kering, sukacita kita hilang, integritas kita runtuh kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan.
Siapa yang paling dirugikan? Sesama. Karena kita tidak mengalami perubahan hidup, bagaimana kita bisa melayani orang dengan buah kita? Karena buah kita tidak bertumbuh dan berbuah dengan baik. Karena Tuhan bilang, kalau tidak bersama dengan aku, kamu tidak bisa berbuah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang dirugikan adalah nama Tuhan. Ya. Tidak dimuliakan. Kita tidak bersaksi dengan baik. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan tidak memanggil kita menjadi pelayan yang sibuk, tetapi pelayan yang utuh. Jangan sibuk tapi tidak utuh. Jangan banyak kerja tapi tidak lengkap. Kalau kita bekerja, ada kursi 3. Kalau ada 3 penopang, ya, coba minta kursi 1 Pak Bayan. Saya tahu Pak Bayan tenaganya kuat. Ya. Kalau 3 kaki ini sempurna, ke atas, ke dalam, ke sesama, semuanya berjalan dengan bobot yang sama. Saya yang duduk di kursi ini akan duduk dengan santai dan rileks. Semua akan dalam pimpinan Tuhan, spirit saya, pemahaman saya, pelaksanaan aktivitas pekerjaan yang saya lakukan, saya jalankan dengan rileks, santai, tidak berat. Tapi coba kalau 1 kaki dipotong, saya terpaksa menggunakan kaki saya bertahan. Sambil duduk, saya jaga dengan 1 kaki supaya tidak jatuh. Bagaimana kalau 2 kaki yang hilang? Yang harusnya ada 3. Pelayanan mengasihi Tuhan, melayani sesama, melayani ke dalam. 2 kaki hilang. Saya berapa lama bisa bertahan pelayanan? Saya akan terus menjaga supaya tidak jatuh. Berapa kekuatan kaki saya? 1-2 jam saya bisa bertahan. Lama-lama saya burn out, capek ya pelayanan. Kenapa? Karena saya nopang. Gua mesti sungguh-sungguh, gua mesti sesuai dengan jadwal, gua mesti disiplin. Karena KPI. Bukan mengurangi dan menghilangkan aktivitas, tapi menambah kaki hubungan sama Tuhan, pemahaman akan firman. Sehingga kita duduk ditopang oleh trilogi pelayanan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan masalah sibuk, tapi masalah utuh apa tidak pelayanan. Apakah saudara punya hubungan yang baik sama Tuhan? Apakah saudara punya waktu untuk baca firman Tuhan? Every day, saya lihat ada orang yang tiap hari baca Alkitab. Dan saya lihat perubahan dalam kehidupannya. Karakternya semua berubah. Yang tadinya biasa ngomongnya kasar, ngomong ini, kok dia berubah karena dia begitu cinta membaca firman. Saya tutup dengan slide. Hubungan intim dengan Allah atau ke atas adalah akar kehidupan. Pembentukan diri melalui firman dan ketaatan ke dalam menjadi proses pertumbuhan. Dan ketika akal dan pertumbuhan itu sehat, kasih kepada sesama atau keluar akan menjadi buah yang nyata. Oleh sebab itu marilah kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, haleluya, Kau lebih dari yang lain, dan ku sanjung, ku sanjung, Kau di tempat ini,
Kalau kita lemah ke atas, kita akan kehilangan arah tujuan pelayanan. Kalau kita lemah ke dalam membangun diri kita, maka kita akan kehilangan kekuatan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita lemah keluar, maka kita kehilangan dampak. Tetapi ketika tiga-tiganya berjalan bersamaan, ke atas saya melayani Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ke dalam saya melayani diri saya, karena diri saya adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal dalam saya. Saya melayani, membangun diri saya. Dan ketika saya melayani keluar, saya menghasilkan buah. Saya menyimpulkan 3 hal ini seringkali diabaikan oleh kita. Kita sering memandang itu sebagai aturan dan syarat. Waktu kita mesti cari Tuhan, waktu kita mesti membangun hidup kita baca firman, kita menganggap itu sebagai aturan untuk pelayanan. Padahal sebelum ada pelayanan ke sesama, Tuhan mau Anda pelayanan kepada Tuhan dahulu, dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Gereja hanya memiliki standar. Bisakah kita berdoa seminggu minimum 3 kali, entah di menara doa atau doa puasa nasional? Tapi itu jauh dari standar yang Tuhan terapkan. Karena Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama aku setiap hari? Bukan hanya seminggu sekali waktu kita doa, tapi every day datang duduk diam melayani Tuhan. Sama seperti Maria duduk diam, sementara Marta begitu sibuk dengan aktivitas. Sehingga Tuhan berkata kepada Marta, 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 engkau menyibukkan dengan hal-hal yang karena engkau khawatir. Tapi Maria sudah memilih pilihan yang terbaik dia ketika dia duduk diam melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan mendengarkan apa kata Tuhan. Marta dan Maria bukan dua-duanya tidak baik, dua-duanya baik. Tapi Tuhan juga minta bukan hanya pelayanan secara aktivitas, tapi duduk diam juga adalah pelayanan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin. Ada banyak orang bilang mungkin saya nggak biasa doa lama-lama. It's okay, no problem. Gak usah lama-lama. Mulai bangun pelan-pelan hidupmu. Rajin membangun hidup saat teduh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ingat, kalau kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah, 3 pelayanan. Pelayanan ke Tuhan ke atas, pelayanan ke dalam kepada diri kita sebagai bait Allah, sebagai gereja Tuhan, pelayanan kepada sesama. Mari kita nyanyikan Ku Sanjung sekali lagi. Ku sanjung